Gak berasa udah 1 bulan aja nih gua pakai Poco F7 ini sebagai daily driver. Gimana sih pengalaman gua selama pakai HP ini? Apakah menyenangkan atau malah biasa aja? Oke, jadi balik lagi dengan gua William dari channel Witek ID, dan kali ini gua mau review sekalian juga sharing pengalaman-pengalaman gua selama pakai Poco F7 ini nih. Sebelum masuk ke pembahasan, kita coba lihat dulu ya harga Poco F7 ini nih. Poco F7 ini masuk ke Indonesia itu dengan satu varian aja ya, yang storage 512GB dengan RAM 12GB. Untuk harganya itu dibanderol di harga 5.999.000 nih. Tapi kalian bisa kok dapetin harga yang lebih murah kalau lagi di tanggal kembar ataupun lagi payday, karena biasanya tuh dari marketplace adain diskon-diskon gitu. Dan buat link produknya gue udah sertakan di deskripsi ya. Oke, yang pertama dimulai dari bagian desain. Di sini gue cukup suka ya, terutama buat warna gue nih yang warna putih. Karena di sini tuh back covernya dia Dove punya, jadi nggak gampang nyeplak nih sama sidik jari. Beda dengan warna yang hitam ataupun silver, itu kan glossy ya, jadi gampang banget lah nyeplak bekas sidik jari. Kalau dari bentuk kamera, awalnya sih gue ngelihatnya risih gitu ya, ada garis hijau dan ada pemisah gitu di sini. Tapi setelah lihat langsung, ternyata nggak seburuk itu kok. Nah, kemudian buat materialnya ini mantep ya. Karena frame HP ini tuh udah pakai metal dan back covernya juga udah dari kaca. Kalau HP-nya kita pegang tanpa casing, ini tuh feel HP-nya premium banget ya. Nyaman juga nih di tangan karena nggak ada sudut-sudut yang tajam. Terus untuk tombol-tombol di sini juga aman kok, dia cukup clicky. Di sini gue udah pakein case yang model hard case kayak gini, dimana gue sering lepas pasang case-nya buat bersihin si HP. Dan sejauh ini gue nggak menemukan ada lecet di bagian frame-nya. Cakep nih. Paling yang kurang nyaman itu ada di bobotnya ya, yang cukup berat nih buat gue. Kemudian lanjut ke bagian layar. Di sini dia punya ukuran yang cukup besar ya, di 6,83 inch. Ini sih udah pasti kurang cocok ya sama kalian yang suka HP dengan ukuran compact. Buat panelnya di sini udah pakai AMOLED, punya warna yang vivid khas AMOLED. Tapi kalau menurut kalian kurang vivid, di sini kalian bisa setting aja ya warnanya di bagian pengaturan layar. Terus kemudian untuk refresh rate-nya udah di 120Hz. Buat scrolling atau gaming udah enak, smooth banget lah layarnya. Walaupun di sini nggak selalu jalan di 120Hz ya, karena ada beberapa aplikasi nih yang cuman jalan di 60Hz aja buat ngehemat konsumsi si baterai. Kemudian udah mendukung konten HDR10 Plus juga, udah support fingerprint in display, dan juga support always on display dengan 2 settingan. Ada yang smart kalau kalian lihat itu bisa nyala, dan ada yang cuman 10 detik aja. Selama gue pakai sih di bagian layar ini nggak ada kendala ya. Dipakai nonton udah enak karena dia punya ukuran yang besar, tingkat kerapatan layarnya yang cukup tinggi, terus dibekali speaker yang udah stereo juga nih, yang udah cukup lantang buat suaranya. Dan kalau terpaksa harus main HP di bawah terik matahari, layar HP ini juga masih cukup kelihatan kok. Paling yang kurang nyaman ini kalau di kondisi gelap nih, karena brightness terendahnya aja masih tergolong kurang gelap buat gue. Oke, kita lanjut ke bagian performa, di mana ini adalah salah satu keunggulan dari Poco F7. Udah pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang punya skor AnTuTu sebesar 1,8 juta kalau pakai mode normal, dan skornya 2 juta kalau kita aktifin mode performance. Buat storage-nya dia udah pakai yang UFS 4.1 sebesar 512GB, dan buat RAM-nya dia sebesar 12GB dengan tipe LPDDR5X. Di sini gue udah tes coba main PUBG dengan 2 match kurang lebih 30 menit dengan settingan smooth 120 fps. Untuk FPS-nya selama gue main sih cukup stabil ya, gue nggak merasakan ada frame drop yang parah, touch responnya juga aman, dan gyroscope-nya juga nggak ada delay. Dan untuk suhu body gue cek cuman ada di 40 derajat aja, dengan kondisi gue main di ruangan AC ya, dan menggunakan wifi. Lanjut, di sini gue juga ada tes buat main Genshin Impact. Gue pribadi sebenarnya nggak main game ini ya, tapi di sini gue coba jalanin dengan settingan highest 60 fps dan gue mainin selama 20 menit. Suhunya di sini cukup tinggi ya, di atas 40 derajat. Paling kalau mau enak di game Genshin, ini kalian bisa sediain cooler aja, atau kalian bisa adjust buat settingan grafiknya. Oh iya, di HP ini juga ada fitur ya, biar kita bisa jalanin Genshin Impact di 120 fps. Nah, kalau gue pribadi, itu seringnya pakai HP ini buat push rank Mobile Legends aja. Selama gue main sih, ini enak-enak aja ya. Di 120 fps buat grafiknya di Ultra. Udah lancar banget lah. Terus buat suhunya di sini juga nggak terlalu tinggi dan touch respon nggak ada masalah. Terus gue juga pernah pakai buat live stream di TikTok pakai HP ini main Mobile Legends, dan performanya juga tetap lancar-lancar aja kok. Di luar gaming, ini kalau dipakai buat daily kayak buka tutup aplikasi, multitasking, itu sih udah lancar banget ya. Kita bisa buka aplikasi bareng secara langsung kayak gini tanpa kendala. Dan gue juga ada pakai buat editing video di CapCut untuk konten-konten pendek, juga lancar-lancar aja kok previewnya.
Dan buat waktu ekspornya juga udah termasuk cepet. Dan kalau buat non-gaming, ini suhunya juga terbilang adem-adem aja kok. Misalnya buat streaming YouTube, WhatsAppan, TikTokan, atau main Instagram. Lanjut buat kameranya, di sini cuma ada 2 lensa aja ya di bagian belakang dan 1 lensa di kamera depan. Buat hasil foto di kondisi terang, ini sih termasuk oke ya buat kualitasnya. Detailnya tajam, warnanya juga sesuai dengan kondisi, dan punya dynamic range yang cukup luas. Terus kamera utamanya, ini kalau kita pakai buat zoom maksimal di kondisi terang, ini hasilnya masih lumayan oke loh. Lanjut buat di kondisi low light, hasilnya ini juga masih oke buat dipakai, masih bisa nangkep cahaya dengan baik, noise-nya tergolong minim, dan karena ada OIS, jadi juga ngebantu nih kalau foto di kondisi gelap, jadi minim blur. Kalau buat kamera depannya di sini juga masih oke ya, detailnya emang menurun, tapi noise-nya masih tergolong minim, dan buat skin tone ini masih sesuai lah dengan warna aslinya. Untuk perekaman video, kamera utama maksimalnya itu di 4K 60fps, kamera ultrawide 1080-30fps, dan kamera depan di 1080-60fps. Untuk kualitas videonya di sini juga termasuk oke. Dynamic range-nya cukup luas, depending gak ada frame drop. Paling yang kurang itu kalau lagi diajak jalan nih, karena berasa ada kedut-kedut gitu. Ini sih PR yang harus diselesaikan sama Xiaomi lah. Karena terakhir gua pakai di Xiaomi 14T pun hasilnya begitu juga. Padahal secara kualitas tuh ini udah termasuk bagus. Kemudian buat perekaman video itu bisa pindah lensa ya dari utama ke kamera ultrawide. Kalau direkam di resolusi 1080p 30fps. Kalau buat pindah lensa dari kamera belakang ke depan itu belum bisa ya. Kemudian buat hasil kamera depannya juga termasuk oke kok. Dia diajak jalan udah cukup stabil dan punya detail yang udah bagus juga. Lanjut ke kondisi low light, ternyata buat hasil low light-nya juga masih tergolong oke nih. Kalian bisa lihat aja di sini. Oke, jadi ini adalah contoh kamera depannya. Kalau gua rekam di resolusi 1080-30fps di kondisi malam hari, dan untuk sumber cahayanya lampu dari depan sini aja. Untuk kualitasnya kurang lebih kayak gini ya. Kalian juga bisa sekalian untuk nilai kualitas mikrofonnya gimana kalau buat dibikinin video pakai kamera depan. Untuk kamera Poco F7 ini gue pernah pakai ya buat ngerekam B-roll pas nge-review Samsung S24 FE nih di video yang ini. Jadi kalau kalian penasaran gimana hasilnya kalau dipakai buat ngerekam produk, kalian bisa lihat aja deh video yang ini setelah kalian nonton video ini. Terus kalau kalian penasaran juga sama hasil kamera ini kalau diposting ke IG story gimana, kalian bisa mampir aja ke IG gua di @witekid dan kalian masuk aja ke highlight di bagian Poco F7. Oke, kita lanjut ke bagian software. HP ini dia start dari Android 15 dengan HyperOS 2 ya, dimana HP ini support Android update sampai 4 tahun dan 6 tahun security patch. Ini sih tergolong panjang ya buat device-nya Poco. Selama 1 bulan pemakaian, di sini gue udah dapetin 2 kali pembaruan. Semoga aja sih ini bisa rutin terus nih, dan selalu bisa benerin bug-bug yang ada. Karena di 2 pembaruan akhir itu, gue masih nemuin bug yang sama dari awal gue beli, yaitu di bagian widget WA. Kadang, kalau abis gue restart tuh, widgetnya yang awalnya full, jadi kepotong begini. Dan gue nggak bisa resize ya. Harus gue restart dulu HP-nya, baru bisa gue resize lagi nih di bagian widget WhatsApp ini. Sisanya sih aman-aman aja ya, selama gue pakai HyperOS. Gua nggak menemukan iklan di aplikasi bawaan, baik itu tema, musik, folder, sampai Mi Video. Semoga aja sih iklan ini benar-benar nggak ada lagi ya ke depannya. Terus di sini juga udah ada AI ya yang cukup banyak, tapi gue pribadi sih cuman pakai Circle to Search dan juga Image Eraser aja. Dan secara tampilan sebenarnya gue udah cukup bosan ya dengan tampilan HyperOS yang gini-gini aja. Kayak nggak ada perbedaan gitu, terutama di notifikasi dan control panel. Terus terakhir sebenarnya di HyperOS ada fitur menarik ya yang namanya interconnectivity. Ini tuh fitur yang ngebantu banget kalau kalian pakai ekosistem dari Xiaomi atau Poco. Gua pribadi sih belum nyobain ya, karena gua nggak punya device lain nih dari Xiaomi atau Poco selain si Poco F7 ini. Tapi kalau gue lihat dari reviewer lain, ini fiturnya cukup menarik ya. Buat info-info tambahan kalian bisa baca di sini ya.
Terakhir, buat sektor baterai, Poco F7 ini kapasitasnya cukup gede ya, di 6500 mAh. Buat pemakaian gua yang rata-rata banyakan TikTok dan gaming mole, itu bisa dapat standby di 24 jaman dengan SOT kurang lebih 9 jam 20 menit. Ini dengan kondisi gua pakai di dalam rumah dengan WiFi ya. Buat gua sih ini udah termasuk awet lah. Tapi beda skenario pemakaian pasti beda juga ya buat hasil SOT-nya. Misalkan kalian main game yang lebih berat ataupun kalian pakai non WiFi, itu pasti kalian bakalan dapetin hasil SOT yang lebih rendah dibandingin gua. Dan di sini yang gua seneng, itu tuh buat waktu ngecasnya termasuk cepat juga. Gua udah ngetes dari 0 sampai 100%, ini kurang dari 1 jam aja udah penuh pakai charger bawaan Xiaomi. Walau masih ada satu catatan yang kurang oke di bagian pengecasannya, yaitu HP ini nggak ada fitur bypass charging. Jadi kalau baterai HP kalian habis, di sini paling kalian istirahat dulu aja setengah jam buat ngecas si HP-nya. Jadi kurang lebih begitu ya buat review dan pengalaman gua selama pakai si Poco F7 ini. HP ini benar-benar enak lah buat dipakai baik buat kalian yang doyan ngegame ataupun enggak. Karena selain enak dipakai buat main game, HP ini juga punya hal menarik lainnya. Kayak build quality yang solid, layarnya bagus, bezelnya tipis, storage dan RAM-nya luas, hasil fotonya bagus, punya baterai yang cukup awet, serta punya pengecasan yang cukup cepat. Dengan kombinasi spek kayak gini sih, HP ini bakalan aman lah kalau kalian mau pakai 3-4 tahun gitu. Yang jadi catatan selama gue pakai sih paling ada di suhunya aja nih, yang cukup tinggi buat main game berat, tapi itu biasa gue akalin dengan tambahin cooler. Kemudian HP ini nggak support eSIM, hasil video lensa utama yang masih kedut-kedut, dan di HP ini nggak ada bypass charging. Tapi kalau menurut kalian nggak masalah sekali sama hal yang tadi gue sebutin, ini HP yang paling menarik sih menurut gue buat di kelas harganya. Oke, jadi sekian dulu buat video kali ini, semoga bermanfaat.